Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajid Nazirul Furqon dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menyajikan rangkuman materi dari PBAK tahun 2021 hari pertama dan hari kedua. Sebelum masuk ke rangkuman materi, saya akan sedikit berbagi pengalaman di hari pertama PBAK tahun 2021. Di hari pertama PBAK yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus 2021 diawali dengan pemberian alma mater untuk mahasiswa baru sebagai simbol bahwa acara PBAK tahun 2021 resmi dimulai dan juga mahasiswa baru resmi menjadi bagian dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Langsung saja masuk ke rangkuman materi di hari pertama, yaitu saya mengambil 2 materi dari wawasan bidang akademik yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, beliau Ibu Profesor Dr. Umi Sumbula MAG. Beliau menjelaskan bahwasannya ada sekitar 78.430 peminat dan 3.751 mahasiswa yang diterima. Terdapat 6 jalur di UIN Malang untuk penerimaan mahasiswa baru, yaitu jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, jalur SEPAN PTKIN, jalur UM-PTKIN, jalur Mandiri Tulis, dan yang terakhir jalur Mandiri Prestasi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Humaniora, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Syariah. Selain itu, terdapat Pascasarjana dengan 15 program studi dan total keseluruhan program studi dari S1, S2, dan S3 ada 46 program studi. Saat ini, UIN Malang menurut roadmap berada pada tahap International Recognition dan International Reputation. Sejak tahun 2008, UIN Malang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2000, 9001-2008, dan 9001-2015. Seperti visi yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor sebelumnya, yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Oleh karena itu, di kampus UIN Malang terdapat Pusat Ma'had Al-Jamiah sebagai tempat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual dan keagungan akhlak. 4 pilar yang harus dimiliki oleh mahasiswa diantaranya dibentuk melalui pendidikan di ma'had yang merupakan program wajib bagi mahasiswa selama 1 tahun atau 2 semester. Yang kedua, UIN Malang memiliki pusat pengembangan bahasa asing, baik pengembangan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin, serta lain-lain. Yang ketiga, terdapat Rumah Tahfidz Al-Quran atau RTQ dan HTQ. HTQ sendiri berguna untuk wadah bagi mahasiswa yang ingin atau melanjutkan hafalan Quran. Maka HTQ adalah salah satu lembaga yang bisa mengembangkan bakat dan minat khususnya hafidhul Quran. Yang keempat,
kampus UIN Malang memiliki rumah moderasi beragama, yaitu untuk mendidik mahasiswa menjadi mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keagamaan, memiliki jati diri Islam yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman yang menjadi aset kekayaan bagi bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di posisi tengah antara pergulatan radikalisme kiri maupun radikalisme kanan. Kemudian ada perpustakaan yang memiliki ribuan e-book, e-jurnal, dan lain-lain yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, baik untuk pembelajaran mata kuliah, menulis karya ilmiah, untuk riset, maupun tugas akhir. Proses perkuliahan berlangsung selama 8 semester minimal atau 4 tahun dengan total 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian, penelitian baik tugas akhir ataupun skripsi, pengabdian masyarakat seperti PKL atau KKN, ujian komprehensif, ujian skripsi, yudisium, hingga wisuda. Bagi seluruh mahasiswa UIN Malang, perkuliahan semester ganjil sepenuhnya dilaksanakan secara daring. Untuk mahasiswa baru, mata kuliah telah diprogramkan oleh bagian akademik. Namun, untuk semester 2 dan selanjutnya, harus memprogram sendiri mata kuliah dan berkonsultasi kepada dosen penasehat akademik atau DPA yang ada di masing-masing prodi atau fakultas. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September 2021 sampai akhir Desember 2021. Dan di pertengahan ada UTS serta di akhir perkuliahan ada UAS. Perolehan IPK akan mempengaruhi jumlah SKS yang akan diprogram di semester berikutnya. Apabila IPK kecil, maka jumlah SKS untuk semester berikutnya juga kecil. Dan sebaliknya, jika IPK besar, maka jumlah SKS untuk semester berikutnya besar. Berikutnya, rangkuman materi kedua adalah wawasan bidang kemahasiswaan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Ahmad Fathah Yasin, MAG. Beliau mengatakan bahwa menjadi mahasiswa di UIN Malang tidak gampang dan kita termasuk the best human material, yang artinya manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur penerimaan mahasiswa baru UIN Malang. Beliau mengajak kepada mahasiswa baru supaya mempersiapkan diri baik secara mental maupun spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan. Orang yang memiliki mental spiritual indikatornya ada 3, yaitu berpikir ilmiah, selalu berperilaku positif. Berperilaku positif untuk mahasiswa UIN Malang seperti contoh tampil dengan gaya khas UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang harus berpakaian islami, dan untuk mahasiswa baru jangan menggunakan rambut panjang dan harus segera dicukur. Beliau menyampaikan apabila PBAK tahun ini diadakan secara offline, maka diwajibkan bagi mahasiswa baru laki-laki untuk mencukur rambutnya gundul atau rapi, supaya kelihatan seperti the new student yang sesuai dengan gaya khas UIN Malang. Untuk rangkuman materi di hari kedua PBAK tahun 2021 yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, saya mengambil 4 materi untuk dirangkum. Materi yang pertama yaitu pengenalan organisasi, DEMA dan SEMA UIN Malang. DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level universitas maupun
fakultas, dan sebagai pelaksana program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan di tingkat universitas. Fungsi dari DEMA sendiri yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Adapun tugas dari DEMA sendiri, yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas atau SEMA, mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam tingkat universitas. Dan yang terakhir, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Tugas dari DEMA yang telah saya sebutkan tadi dalam pelaksanaannya dibantu oleh kementerian yang ada di dalam DEMA. Kementeriannya antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Politik, dan Hukum, dan Kementerian Agama. Struktur organisasi dari DEMA terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan jajaran kementerian yang sudah saya sebutkan tadi, sekretaris kementerian, serta anggota-anggota di bawahnya. Selain itu, DEMA UIN Malang memiliki beberapa program kerja, antara lain Sahabat Desa, yaitu meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat, Sapa Sekolah, yaitu membantu memberikan pelatihan kepemimpinan dan keorganisasian kepada sekolah-sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Dan yang terakhir, program kerja Rihlah Parlemen, yaitu diskusi dengan para pimpinan yang ada di dalam birokrasi Indonesia. Setelah DEMA, di UIN Malang juga terdapat organisasi SEMA atau Senat Mahasiswa yang merupakan lembaga legislatif di bawah naungan universitas yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Tugas dari SEMA adalah yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan kepada setiap laporan pertanggungjawaban setelah agenda tersebut. Dan yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dalam menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Fungsi dari SEMA ada 4, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Di dalam organisasi SEMA terdapat 4 komisi, yaitu Komisi A adalah Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi B adalah Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi C adalah Komisi Administrasi dan Keuangan, serta Komisi D adalah Komisi Informasi dan Komunikasi. SEMA juga memiliki wewenang yang paling terlihat adalah menyelenggarakan pemilihan ketua DEMA, SEMA, dan HMJ, membuat peraturan-peraturan terkait klasifikasi mahasiswa yang akan meneruskan mandat dari lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif universitas. Adapun badan kepengurusan dari SEMA terdiri atas ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara, serta ketua dari Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Untuk mahasiswa yang ingin bergabung dalam organisasi DEMA maupun SEMA, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tadi disampaikan, yaitu IPK semester minimal 3, memiliki SK kepengurusan Ormawa, siap terikat dalam DEMA maupun SEMA universitas, mahasiswa aktif UIN Malang, dan lain-lain. Setelah pengenalan organisasi DEMA dan SEMA, dilanjutkan dengan pengenalan UKM yang ada di kampus UIN Malang. UKM sendiri adalah unit kegiatan mahasiswa yang dimana dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang telah dimiliki. UKM yang ada di UIN Malang berjumlah 15 UKM. Yang pertama,
UKM Menwa atau Resimen Mahasiswa, yang kedua UKM Pramuka, yang ketiga UKM KSR PMI, yang keempat UKM PSM GGB, yang kelima UKM Unior, yang keenam UKM Kopma Padang Bulan, yang ketujuh UKM Seni Religius, yang kedelapan UKM Mapala Tursina, yang kesembilan UKM Teater Komedi dan Kontemporer, yang ke-10 UKM Komus 3, yang ke-11 UKM Taekwondo, yang ke-12 UKM Jebret Klub Fotografer, yang ke-13 UKM Simfoni FM, yang ke-14 UKM LKPPM, dan yang terakhir UKM UAPM Inovasi. Materi berikutnya adalah rangkuman materi tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia Tangguh yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid M.Hum, yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi PKB serta menjabat sebagai Sekjen PKB. Beliau menampilkan peta sebaran COVID-19 dengan jumlah kasus dunia mencapai 216 juta total kasus dan di Indonesia sendiri dengan jumlah total kasus 4.066.404 kasus. Kunci untuk mengendalikan pandemi menurut beliau ada dua, yaitu program vaksinasi dipercepat untuk health immunity dan disiplin protokol kesehatan. Adapun dampak yang timbul dari adanya pandemi COVID-19 di sektor ekonomi, yaitu menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, melemahnya daya beli masyarakat, dan juga hilangnya pekerjaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini. Di sektor pendidikan, dampak dari pandemi COVID-19 adalah banyaknya anak yang putus sekolah karena anak harus bekerja untuk membantu orang tuanya, ataupun tidak adanya dana karena sekarang ini banyak sekali pekerja-pekerja yang di PHK, dan kekerasan pada anak serta penurunan pencapaian belajar. Untuk sektor sosial, dampak dari pandemi COVID-19 saat ini yaitu meningkatnya angka kematian dan meningkatnya kriminalitas. Upaya yang dapat dilakukan untuk permasalahan yang telah saya jabarkan sebelumnya yaitu pentingnya kolaborasi heksahelix. Kolaborasi heksahelix adalah kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya. Rantaian dari heksahelix terdiri atas komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, akademis universitas, partai politik, dan media massa. Beliau juga menyampaikan 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Selanjutnya, rangkuman materi terkait moderasi beragama dalam bingkai NKRI yang disampaikan oleh Bapak Dr. Landes Haji Basri MA, PhD. Beliau menyampaikan apa itu moderasi dalam Islam. Secara bahasa, moderasi artinya tengah-tengah, posisi tengah, atau keadilan. Secara terminologis berarti pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun atau resiko atau logika, teks serta konteks. Selanjutnya, mengapa moderasi Islam penting di Indonesia? Hal itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila, dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir, peran dari mahasiswa untuk moderasi Islam di Indonesia yang telah disampaikan, antara lain, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi.
Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang terakhir, mahasiswa harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.